Pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Penyebab pencemaran yang pertama terjadi pada sektor industri akibat meningkatnya penggunaan bahan bakar. Penyebab yang kedua terjadi pada sektor transportasi yang menggunakan bahan bakar fosil yang menyebabkan polusi udara oleh karbon dioksida dan emisi yang meningkat. Penyebab yang ketiga berasal dari sektor rumah tangga atau pemukiman akibat konstruksi manusia dalam membangun rumah. Dan sampah yang dihasilkan oleh sektor rumah tangga setiap harinya membuat lingkungan di sekitarnya tercemar. Penyebab yang keempat yaitu sektor pertanian yang menggunakan pestisida yang terbuat dari bahan kimia sebagai upaya meningkatkan produktivitas pertanian. Akibatnya, ekosistem di sekitarnya ikut terganggu. Penyebab yang terakhir yaitu pada sektor perdagangan. Contohnya, kegiatan produksi barang yang menggunakan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan. Selanjutnya ada macam-macam pencemaran. Yang pertama ini ada pencemaran udara. Nah, udara bisa dikatakan tercemar bila udara sudah mengandung beberapa unsur tertentu yang mengotori keseluruhan komposisi udara, yaitu ada karbon dioksida, karbon monoksida, dan CFC. Lalu, yang kedua ini ada pencemaran air. Nah, pencemaran air masuknya komponen, energi, atau zat tertentu ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga mengakibatkan kualitas air menurun. Biasanya ini sumber-sumber pencemaran air itu ada di limbah rumah tangga, limbah lalu lintas, dan limbah industri. Lalu selanjutnya yang ketiga ada pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah ini keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah yang alami. Dan biasanya sumber-sumber pencemaran tanah itu ada di pestisida dan pupuk, bahan kimia, dan deforestasi. Lalu selanjutnya ada penebangan hutan. Nah, penebangan hutan ini secara besar-besaran dapat menyebabkan hutan gundul dan mengakibatkan erosi pada musim hujan. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan pencemaran air. Air hujan yang jatuh akan langsung mengalir di permukaan dengan membawa tanah dalam alirannya akibat kualitas air yang menurun karena terlalu banyak partikel-partikel tanah yang di dalamnya. Selanjutnya yaitu akibat pencemaran. Yang pertama, akibat pencemaran air, yaitu penyakit. Manusia memerlukan air untuk minum dan mandi dan kegiatan sehari-hari. Jika air tercemar, maka manusia juga akan tercemar oleh air tersebut sehingga timbul penyakit. Yang kedua, kerusakan ekosistem. Ekosistem yang dimaksud adalah ekosistem yang ada di dalam air. Yang ketiga yaitu eutrofikasi, dan yang keempat gangguan rantai makanan. Selanjutnya yang kedua yaitu akibat pencemaran tanah. Ada penggundulan hutan, kegiatan pertanian, dan limbah nuklir. Kegiatan pertanian terkadang menggunakan pestisida yang terlalu berbahaya, jadi hal tersebut dapat mencemari tanah. Yang ketiga yaitu akibat dari pencemaran suara. Ada vibrasi, mesin, dan pergerakan di udara atau gas dan air. Macam-macam bahan pencemar dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah pencemar kimiawi, yang kedua adalah pencemar biologis, yang ketiga adalah pencemar fisik, dan yang terakhir adalah pencemar sosial. Apa itu pencemar kimiawi? Pencemar kimiawi berupa zat-zat yang menyebabkan penyebaran. Nah, zat-zat tersebut adalah pencemar kimiawi. Selanjutnya adalah pencemar biologis, adalah berbagai macam mikroorganisme penyebab penyakit. Misalkan di dalam sumur tua itu tentunya airnya banyak bakterinya. Nah, bakteri-bakteri
yang menyebabkan penyakit bagi manusia adalah pencemar biologis. Selanjutnya adalah pencemar fisik, adalah zat cair padat atau gas yang menyebabkan pencemaran. Misalkan pada pabrik-pabrik yang menghasilkan gas yang berbahaya bagi tubuh manusia jika dihirup. Nah, gas tersebut adalah pencemar fisik. Yang terakhir adalah pencemar sosial, adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial dan merusak sekitarnya. Contohnya, mendengarkan musik dengan radio yang terlalu keras yang menimbulkan polusi suara, atau perilaku penebangan hutan sembarangan itu juga termasuk pencemar sosial. Selanjutnya ada penanggulangan. Penanggulangan ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada perubahan perilaku masyarakat atau budaya. Nah, seiring dengan perkembangan budaya yang mencerminkan adanya perubahan dalam pola hidup manusia, akan memunculkan suatu inovatif atau suatu kreativitas. Nah, dampak dari perkembangan budaya tersebut dapat membawa kemajuan yang signifikan, yang tentunya secara otomatis mempengaruhi perilaku dari kehidupan tradisional menjadi modern. Perkembangan zaman ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, pembuatan kolam pengolah limbah cair. Nah, suatu industri itu biasanya akan menghasilkan bahan buangan atau limbah dari hasil industrinya. Limbah ini tentunya akan dapat merusak lingkungan jika tidak diolah dengan baik. Oleh karena itu, suatu perusahaan harus bertanggung jawab penuh jika bahan buangan yang mereka miliki mengotori lingkungan mereka. Maka, dibutuhkan suatu metode untuk menangani pengolahan limbah ini. Salah satunya dengan menggunakan teknik kolam oksidasi. Kolam oksidasi ini merupakan suatu teknik pengolahan limbah secara biologis yang memanfaatkan kerja organisme, alga, dan dengan bantuan sinar matahari. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai efek sampah terhadap manusia dan lingkungan. Nah, efek sampah terhadap manusia dan lingkungan ini menjadi beberapa dampak, yaitu yang pertama dampak terhadap kesehatan, yang kedua dampak terhadap lingkungan, dan yang ketiga yaitu dampak terhadap keadaan sosial dan ekonomi. Yang pertama yaitu dampak terhadap kesehatan. Mengapa efek sampah dapat berdampak kepada kesehatan? Itu karena terjadinya pengelolaan sampah yang kurang memadai, yang mengakibatkan beberapa organisme dapat hidup di tempat tersebut dan dapat menjangkit penyakit. Contoh penyakitnya yaitu seperti penyakit diare, kolera, tifus, maupun penyakit yang menyebar melalui rantai makanan. Selain itu juga dapat melalui ikan yang telah terkontaminasi oleh racun. Yang kedua yaitu dampak terhadap lingkungan. Hal tersebut dapat terjadi karena cairan sampah yang masuk ke dalam sungai akan mencemari air, sehingga beberapa organisme termasuk ikan yang hidup di daerah tersebut akan mati, dan hal ini akan menyebabkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Selanjutnya yang ketiga yaitu dampak terhadap keadaan sosial dan ekonomi. Hal tersebut dapat berdampak yaitu membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat, memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan, menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat, dan yang terakhir yaitu akan memberikan dampak bagi fasilitas pelayanan umum seperti jalan, jembatan, drainase, dan lain-lain.